Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Kami ucapkan selamat datang, selamat melihat channel baru kami ya. Dua-duanya nanti insya Allah doakan sama-sama aktif untuk sementara. Yang Karma 212 masih dalam maintenance dari pihak YouTube dan juga dari pihak kami. Untuk yang aktif sekarang ini adalah yang ini. Jadi semuanya resmi, asli, milik kita bersama. Terima kasih yang sebesar-besarnya telah setia mengikuti kajian-kajian kita di channel yang baru ini. Semoga penjenengan semua senantiasa diberikan keberkahan, kedamaian, kenikmatan, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, membawa banyak maslahat untuk kehidupan kita dunia sampai di akhirat. Mungkin yang kedua, orang yang mengingkari adanya habaib sebagai dzurriyyatul Rasul itu lizin ya. Mungkin nikah bapak dan ibunya ada sah, atau sudah cerai 3 kali, tetap berhubungan lalu punya anak dari hubungan yang tidak sah tadi. Lalu anaknya jadi kiai, jadi tokoh, jadi orang yang dituakan, jadi public figure, jadi kiai. Akhirnya apa? Karena anak zina akhirnya enggak ahlul bait, begitu kata Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, bisa jadi karena hamalatuhu ummuhu lighairi tuhrin. Pada saat ibunya berhubungan dengan bapaknya dalam keadaan haid atau nifas atau belum mandi. Sehingga apa? Darah haid atau darah nifas bercampur dengan mani bapak dan ibunya, jadilah anak yang apabila dilahirkan menjadi pengingkar ahli bait atau pengingkar para habaib. Saudara-saudariku semuanya, ada video yang telah kami sisipkan di bawah video ini, yakni di deskripsi, yang mana video tersebut keluar dari lisan bukan seorang habib, tetapi seorang kiai atau ustadz asli negeri ini, tetapi telah terprovokasi, telah menerima informasi yang salah dari junjungannya, yang akhirnya menfitnah kami, menfitnah panjenengan semua yang selama ini kritis mengkritisi nasab Ba'alawi dengan menuduh kami ini anak zina, menuduh orang tua kami pelaku zina, dan kami ini adalah golongan orang yang munafik, orang yang tersesat dari jalan kebenaran. Ini adalah sebuah bukti bahwa para habaib atau habib-habib itu berhasil menancapkan keyakinan yang menyesatkan, keyakinan yang benar-benar menutup akal sehat manusia Indonesia. Tidak hanya masyarakat awam saja, tetapi juga para tokoh agama selevel kiai-kiainya. Termasuk contohnya adalah yang ada di dalam video yang di-upload oleh Genggamlah Dunia, saudara kami. Itu hanya contoh satu dari ratusan sampel yang beliau miliki di channelnya itu. Yakni jika semua diputar, maka sungguh kepala ini pusing mutar-mutar. Karena apa? Tidak sanggup untuk menerima putaran keilmuan, keyakinan yang oleh para habib tancapkan kepada memori umat dan bangsa ini. Ini yang harus diluruskan. Nanti kalau ini tidak dilawan ya dengan informasi kebenaran seperti ini, maka lama-kelamaan akan dianggap
sebagai sebuah kebenaran. Tuduhan keji itu diarahkan ke kami, dan siapapun orangnya yang membenci atau tidak mempercayai bahwa Ba'alawi adalah dzurriyyah biologis Nabi. Dengan kata-kata yang keji seperti itu mengambil dasar dalil dari hadis Nabi. Kalau ada hadis Nabi yang benar-benar sharih seperti yang dipahami oleh seorang kiai ini tadi, ya, maka tunjukkan mana hadisnya. Selalu semuanya diarahkan ke habaib dan khabaib. Di antara hasil doktrin dari para habib yang telah merusak akal sehat manusia Indonesia adalah telah bangkitnya saudara-saudara tretan di Piring Madura yang mengangkat senjatanya mendukung majikannya, gurunya dari kalangan klan Ba'alawi yang menentang kiai-kiai di negeri ini. Ini bukti benar-benar para habib itu pemecah belah umat. Sama seperti company zaman penjajahan dulu. Lalu setelah company diambil alih oleh Belanda. Company itu kan perusahaannya, company. Lalu setelah bangkrut diambil alih oleh negara, yakni Belanda, dengan mempropaganda ke rakyat Indonesia agar lama menjajah di negeri kita. Sampai sekarang cara itu diadopsi, dijalankan oleh orang-orang yang ingin persatuan dan kesatuan umat di Indonesia ini tiada. Ini yang harus kita lawan bersama. Karena apa? Ini nanti menuju ke arah bangsa yang terpecah, kesatuan dan persatuan yang dibelah menjadi posisi yang salah sesuai dengan maksud dan tujuan para penjajah. Ini yang harus kita hindari bersama. Saya selalu mengatakan ini dengan vulgar, ya, dengan bahasa yang lugas dan jelas, ya, agar senantiasa mudah dipahami oleh semuanya, tanpa tedeng aling-aling atau bloko suto atau dengan kata-kata kiasan. Nanti masih sulit dipahami. Nah, ini kan mudah dipahami bahwa hasil daripada doktrin para habib itu benar-benar nyata. Hasilnya apa? Ya, memecah belah umat Islam Indonesia, memecah belah antar sama ustadz dan kiai dan ulama yang ada di Indonesia. Kita ini saling curiga, saling tuduh satu sama lain. Kalau memang ada dasarnya, ada kitabnya, dan cara pemahamannya benar sesuai dengan teks, ya, hadisnya yang disampaikan oleh kiai atau ustadz tadi, bahwa yang tidak percaya kepada Habib Ba'alawi itu adalah anak zina atau hasil dari hubungan yang tidak sah, tercampur dengan kotoran darah haid dan lain sebagainya. Ini tuduhan apa? Macam apa coba? Lalu digiring, disampaikan ke umat pengikutnya, jamaah santrinya, untuk menghantam kita yang membela umat, masyarakat dan bangsa. Coba dipikir bersama, cocok atau tidaknya. Karena ini bagian daripada kriteria yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, 10 kriteria aliran sesat. Yang nomor 10 adalah suka mengkafirkan
mengatakan sesat kepada sesama umat, terus memprovokasi umat untuk menyebarkan faham sesatnya itu. Ini akan kami proses ke Majelis Ulama Indonesia agar segera mengambil tindakan untuk menvonis bahwa harus dibina Thorekoh Ba'alawi, Thorekoh Alawiyah, Thorekoh Bani Alawi itu harus dibina dulu. Kalau tidak bisa dibina, maka ya harus dibinasakan. Dibinasakan apanya? Bukan orangnya, keyakinannya. Dibinasakan kesesatannya, diarahkan, dibina menjadi keyakinan yang lurus adanya. Saya ambil contoh sedikit aja. Saya bukakan kitab pegangan mereka kaum Ba'alawi, yakni kitab Syarhul Ainiyah. Kitab Syarhul Ainiyah. Saya bukakan sedikit-sedikit saja, biar tidak lupa. Termasuk di antara cerita khurafah karomah katanya dari seorang Imam Al-Qudwah, yakni yang bernama Habib Muhammad bin Hasan bin Muhammad bin Hasan bin Ali bin Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam. Al-Faqihil Muqaddam itu nama aslinya adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbad bin Ali Khalid Kisan bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad. Selalu diyakini tasawuf khurafat ini secara turun-temurun. Di antaranya adalah beliau, Habib Muhammad bin Hasan bin Muhammad bin Hasan ini disebutkan di sini adalah seorang yang ahli mujahadah, Topo Broto lah, dan wafat fil Quran, dan futuh di dalam Al-Quran, baik dari penafsiran ataupun pengamalan. Walahu itla'un alal barzah wa ahli. Dan beliau dikasih penglihatan, mampu melihat alam barzah. Orang yang mati, yang berada di dimensi, di atas dimensi manusia kita ini, itu mampu dilihat, ya, diakses oleh beliau, Habib Muhammad bin Hasan, tidak dengan keadaan tertidur, tetapi dalam keadaan terjaga. Bisa berkumpul dengan orang-orang mati dalam keadaan yaqozoh. Walahu itla'un alal barzakhi wa ahlihi. Penghuni alam barzah yang berada di dimensi kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, langit secara batiniah, bukan langit sama'ud dunia, duniawiyah, bukan. Itu dapat diakses, ditembus, dilihat secara nyata dengan mata kepala. Kana radhiyallahu anhu sahibu mujahadah wafathun fil Quran walahu itla'un alal barzakh wa ahlihi wajtima'un bil amwati yaqozoh, dan bisa berkumpul dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia dalam keadaan mati, dalam keadaan terjaga, tidak dalam kondisi tertidur atau mimpi, tapi nyata seperti kita ini. Ini toh misalkan karomah yang terjadi pada diri seorang wali, ya, tapi tidak segininya, tidak sebegininya. Jadi wasima'ul hawatif, dan mendengar suara tanpa rupa, ar-rabbaniyah, bisikan ketuhanan. Jadi seakan-akan bisa mendapatkan wahyu kembali setelah Khotamul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti kalau ada keterangan tentang adanya hadis-hadis baru, termasuk hadis tentang fadilahnya kau minum kopi, terus fadilahnya membawa untean tasbih, dan fadilahnya duduk
di dekat orang soleh, seorang wali baik yang sudah mati ataupun yang masih ada di dunia ini, itu manfaatnya lebih besar daripada beribadah sampai fisik atau ragawi kita ini kocar-kacir, terbelah. Lebih hebat duduk di dekat makamnya wali, sowan ke hadapan para habib Ba'alawi, terus manfaatnya minum kopi. Ini diakui sebagai hadis Nabi. Nantinya akan menerima hawatib seperti ini, dan ini berlangsung sejak lama, sejak awal asal muasal leluhur mereka. Monggo dibuka bersama kitab Syarhul Ainiyah halaman 202. Wajtima'un bil amwati yaqudhuh, bisa berkumpul dengan orang-orang yang mati dalam kondisi terjaga, nyata. Terus dapat mendengar wasima'ul hawatif ar-robbaniyah, bisa mendengar hawatif itu bisikan, suara tanpa rupa, kayak radio, tapi radio yang bisa diterima khusus melalui dengungan yang ada di telinga. Wal mukhatabat an-nuraniyah, dan bisa mengakses pembicaraan yang mungkin bisa berbicara dengan benda, ya. Bisa berbicara dengan makhluk hidup yang senyawa atau bernyawa, baik yang ada di dunia nyata ataupun dunia tidak nyata, yang mengandung cahaya. Wal mukhatabat an-nuraniyah, ini termasuk pangkat kewalian yang martabah yang aliyah, tingkatan yang tertinggi. Hal-hal ini tidak sesuai ya dengan ajaran Islam yang suci ini. Inilah pemahaman kaum sufi yang lebih identik ke Syi'i, seakan-akan membuat ajaran sendiri dan anehnya diyakini. Jadi apa yang disampaikan oleh kiai yang mengatakan kami ini anak zina, orang tua kami ini bercampur kotor, talak 3, dikumpuli lagi, dan lain sebagainya, tuduhan-tuduhan itu adalah bukti kekuatan mereka ini mampu mempengaruhi alam sadar dan alam bawah sadar para pengikutnya, jamaahnya, pengagumnya, santrinya, muhibbinnya. Ini yang harus kita sadarkan. Caranya bagaimana? Ya dengan cara membuktikan dokumentasi teks yang ada, data kitabnya. Melalui apa? Ya melalui kitabnya sendiri. Nanti kalau saya bacakan kitab versi eksternal Ba'alawi, maka pasti akan ditolaknya. Nah, ini saya menyampaikan sesuai dengan data internalnya sendiri. Kitab Syarhul Ainiyah yang berisi nazam dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi Rotib Al-Haddad sudah usah dibaca lagi. Ini dikarang oleh Al-Habib Al-Allamah Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi Al-Husaini Al-Hadrami Asy-Syafi'i, abad 12 Hijriah. Abad 12 Hijriah hampir sama seperti dicantumkannya gelar Al-Muhajir bagi Imam Ahmad Al-Abah An-Nafa. Di sini juga dicantumkan Al-Muhajir, padahal tidak ada gelar Al-Muhajir itu sebelumnya. Saudara-saudariku semuanya rahimakumullah, mungkin demikian sedikit kajian yang berdasarkan tulisan yang ada di dalam kitab yang menjadi pegangan saudara kami dari Habib Ba'alawi. Semoga panjenengan semua bisa memilah dan memilihnya. Dan kita senantiasa berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.